Kembali lagi di sesi kedua dalam program Maestro You Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda. Kenapa tidak? Yeay, dan kita sudah masuk ya di sesi yang kedua, Ya, di mana betul. tadi kita sudah berbincang-bincang sampai bisa dikatakan lupa waktu kan Jo ya. Iya benar. Banyak yang mau dibahas dalam kehidupan seorang anak muda yang sudah kita undang di kesempatan kali ini. Walaupun tadi pembahasannya sedikit. Yes. Nah ini masih banyak sekali yang bisa kita gali nih Kak Jo ya. Betul, Nah kita betul. langsung saja akan berbincang-bincang dengan Vivian di hari ini. Anak muda yang luar biasa yang memilih satu fakultas yang tidak umum bisa dikatakan ya. Iya. Fakultas Pertanian. Nanti kita akan tanya juga seberapa tidak umumkah, apakah ternyata banyak pesertanya, kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau untuk telinga dari Kak Jo sendiri, kalau anak muda masuk Fakultas Pertanian masih cukup jarang sekali ya. Iya, benar. Tapi memilih Fakultas Pertanian dengan juga berbagai kegiatannya, anak ambivert katanya ya, yang suka kegiatan outdoor dan juga indoor. Dan tadi kita belajar juga tentang bagaimana seorang Vivian bisa belajar bahasa. Yes. Bahasa yang mungkin banyak kata orang sulit, tapi dia coba belajar dari independen sendiri sampai akhirnya les sampai hari ini semakin lama semakin fasih, yaitu bahasa Perancis. Ya. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan tadi. Aku boleh tanya itu ya Kak Jo ya. Apa tuh? Satu pertanyaan yang apakah benar Fakultas oke. Pertanian itu memang sedikit peminatnya atau ternyata kita nggak tahu aja, ternyata ribuan gitu, atau seperti apa sih Vivian? Emang sedikit banget. Sedikit banget dan Dia banget. sampai kayak kasihan banget Aku fakultas banget, aku banget. tuh. Apa itu jadi pertimbangan kamu juga nggak saat kamu masuk Fakultas Pertanian? Tapi ini kan orangnya sedikit. Yes, Justru itu karena sedikit jadi teman-temannya pasti lebih solid lah, lebih deket juga kan. Oke, Tapi kamu emang sudah tahu dikit nih banget. jumlah peserta yang atau maksudnya jumlah mahasiswa saat kamu nanti akan kuliah? Bener-bener cuma 80 orang. 80 Top orang. di jurusan aku. Ya. Kan ya jadi dari SNM, SBM dan Mandiri itu total cuma 80 di jurusan aku. Wow, dibanding kalau kita bandingkan dengan satu universitas yang sama Iya. dengan fakultas yang lain kayaknya Kedokteran. wah banyak tuh kayaknya Nah, ya. Ya, apalagi kalau misalnya aku tahu tuh UGM tuh luar biasa kan peminatnya. Betul. gitu ya. 80 ini apakah karena memang di kuota terbatas atau memang peminatnya hanya 80 gitu? Kuota terbatas. Kuota Kursinya terbatas, cuma 80. Jadi kalau dari jalur undangan, puji Tuhan aku dapat kan. Jadi Iya? itu cuma 22 orang. Oh. Jadi ya udah rebutan aja 22. Oke, Wow. wah menarik ya. Undangan. Dan berarti dari tahun-tahun sebelumnya pun juga sama, selalu 80 kursi. Mungkin ditambahin ya. Dulu mungkin 76, 77 ditambah jadi 80. Pelan-pelan Pelan-pelan terus naik-naik. ya. Oke. Mungkin ya udah ada anak muda yang sayang sama dunia ini gitu ya. Jadi memperbaiki lah alam ini kayaknya gitu juga. Iya. Memperbaiki alam dengan masuk Fakultas Pertanian juga bukan suatu hal yang salah sebenarnya ya. Betul. Balik lagi banyak orang yang udah nggak peduli dengan lingkungan ini. Yes. Ibarat banyak orang berkata dunia sebenarnya sedang menangis gitu ya. Betul. Tapi karena kita tidak peduli ya ini akan terus berlanjut. Butuh Iya. orang-orang seperti ini juga yang peduli Benar, dengan lingkungan, yang tadi segala bisnis pun mau dijalankan dengan ramah lingkungan supaya Benar. tetap kita bisa survive di dunia ini Betul, gitu ya. betul. Nah, tapi dari seorang Vivian ini Kak Jo yang belum kita bahas juga, ternyata dia punya satu hobi lagi, yaitu melakukan vlog dalam kehidupan sehari-harinya dan menguploadnya di YouTube. Ini Yes. benar atau salah nih Vivian? Benar. Nah, ya, bagian dari seorang ekstrovert, sisi ekstrovertnya lagi nih ya. Iya, benar. Walaupun dia mengaku seorang ambivert gitu ya. Apa nih isi-isi YouTube yang kamu tampilkan untuk para subscriber kamu? Lebih sekarang sih ke vlog ya. Kayak sehari-hari misalkan aku pergi kemana nemu tempat lucu pasti aku vlogin. Aku share juga biar orang-orang tahu datang juga gitu ke tempat yang aku datang. Oke, jadi tujuannya juga sekali lagi supaya apa yang kamu tahu bisa orang lain ketahui Sharing juga gitu aja, ya. iya. Tadi kita banyak menahan, tidak memberikan banyak informasi seputar tempat-tempat yang Vivian tuju gitu ya. Yes, betul. Tapi buat Sobat Maestro yang ingin tahu mana sih kafe yang nyaman gitu ya. Mana Vi tadi tempat Yogyakarta baru minggu lalu nih Iya, pergi ke iya. Jogja nih ya. Ini udah selesai diedit belum nih? Waduh, Belum ya? belum. Masih capek dari Yogyakarta. Mungkin boleh diinformasikan aja YouTube dari Vivian Boleh nih banget. supaya nanti Sobat Maestro bisa juga untuk subscribe. Apa nih Vivian? Nama aku sendiri sih, Vivian Lucia. Oke, Vivian Lucia ya, nggak Iya. pakai utamanya ya. Panjangan channel. Kepanjangan ya. Silakan Sobat Maestro kalau mau di subscribe juga boleh ya. Tapi kalau habis, oke, aku akan subscribe yang Vivian gitu ya. Iya. Oh, satu lagi jangan lupa. Iya. Maestro Radio. Betul banget.
Ya, supaya juga Sobat Maestro yang mendengarkan di radio mau dengarkan lebih lengkap, bahkan melihat wajah dari seorang Vivian juga bisa berkunjung Yes, ke betul YouTube banget. kita ya di Maestro Radio Bandung. Pertanyaannya selanjutnya Vivian, kan tadi udah membuat tentang video-video vlog gitu ya. Kamu punya satu keahlian juga nih sekarang yang berbeda dibandingkan orang lain ya. Peduli dengan lingkungan berarti tahu pengetahuan tentang tanaman-tanaman juga. Kamu juga punya keahlian bahasa Prancis. Pernah pikirkan untuk misalnya bikin konten tentang tanaman gitu. Atau mungkin expert tadi dengan bahasa gitu, kan sempat terpikirkan, sudah ada langkah-langkahnya belum untuk benar-benar dilakukan? Sebenarnya awal mulanya itu nggak pernah kepikiran pertanian ke Prancis gitu. Karena aku dulunya anak fashion kan. Maksudnya Wih. jadi kayak seneng banget lah tentang fashion, ngejahit, ngerajut gitu-gitu. Jadi kayak mikirnya udah deh nanti fashion lanjut di Paris gitu. Kan kota mode banget gitu. Yes. Ya. Tapi makin kesini kayak nggak. Soalnya apa ya sekarang aku sih lebih senengnya bukan yang kayak ngejahit untuk gede-gedean, tapi untuk aku aja sendiri gitu, untuk kayak ya udah buat aku aja konsumsi pribadi gitu. Jadi itu mah hobi sampingan aja gitu. Jadi mau fokus pertanian aja. Jadi untuk kesenangan pribadi kamu terlebih dahulu gitu ya? Iya. Oke, tapi kedepannya pun juga sebenarnya bisa ya Vivian ya? Gimana kamu akhirnya meng-encourage juga anak-anak muda lainnya, nggak cuma anak muda, bahkan ya kalau media sosial bisa semua terjangkau. Yes. Untuk bagaimana, kenapa sih harus suka dengan tanaman gitu? Apa sisi lain dari tanaman yang kita tidak ketahui juga, yang akhirnya membuat yang lainnya juga bisa suka dengan itu juga. Itu juga bisa mungkin ya. Bisa. Oke, siapa tahu gitu ya. Nanti bisa betul, dikejar. Nah, padahal tadi juga ada satu lagi yang belum kita bahas Kak Jo ya. Apa tuh? Dimana tadi kecintaan dari seorang Vivian tentang fashion itu Iya. juga membuat prestasi sebelumnya ya. Nah, Vivian aja deh yang ngomong deh. Ceritain deh, Prestasi Bang. apa sih yang dihadirkan lewat dunia fashion? Jadi tuh dulu di salah satu kampus suka ngadain workshop setiap hari Selasa. Aku selalu ikutan karena penasaran aja gitu kan gimana sih dunia fashion di kampus tersebut, karena kampus ini tuh cukup terkenal. Bagi kalian yang suka fashion pasti tahu ini kampus kayak karena ada di mana-mana, di luar negeri pun ada gitu. Oke. Dan cukup terkenal gitu. Terus aku kayak tertarik dan mereka tuh suka bikin kegiatan misalnya setiap hari Selasa, oh hari ini bikin mood board ya tentang fashion apa-apa gitu. Terus dikasih deadline waktu misalkan sejam setengah. Terus ya udah kita bikin mood boardnya, nanti kita upload di IG story, nanti mereka yang pick gitu, mereka yang pilih gitu. Nanti kalau menang dapat kayak hadiah gitulah semacam ya Souvenir gitu ya. iya betul. Dan pernah juga dilakukan dan akhirnya pernah menang ya. Pernah. Pernah. Sempet pernah kayaknya ya. Sempet tapi pernah. Itu dia ya, tapi sekali lagi karena kecintaannya langsung berubah sekali. Iya loh. Setelah pandemi, sudut pandang dari seorang Vivian berubah total sehingga akhirnya membuat dia ada di hari ini masuk dalam Fakultas Pertanian, mencintai tanam-tanaman Yes, gitu ya. betul. Dan akhirnya yang dia lakukan sesaat lagi bulan depan dia akan menuju ke Yogyakarta. Tapi ada yang berhubungan dengan cita-cita dari cerita Vivian ya Kak Jo ya. Iya. Dimana Kak Jo sendiri katanya tahu sendiri tentang cerita dari Vivian dari awal dia memilih jurusan. Seperti apa sih Kak Jo? Iya, waktu itu karena ya Vivian tuh kan pegangan aku juga ya. Wah, pegangan aku banget. ya. Hold banget ya kita. Nah, waktu di awal-awal tuh kelas 11, biasalah ya kita namanya guru BK itu kan mencari informasi. Anak-anak tuh mau kemana sih? Ya. Nah, pernah terbersit waktu itu tuh Vivian pengennya masuk teknik pangan. Notabene seorang aku tuh kayak, hah, teknik pangan? Satu aku gak tahu cuma pangan, oh berarti nasi. Aku bilang gitu kan. Ya kan, makanan berat gitu. Terus aku sampai nyari tahu teknik pangan tuh kayak gimana gambarannya. Soalnya seorang Vivian tuh membutuhkan detail, kedetailan dari ini tuh belajar apa sih? Apa sih yang bagus, fakultas mana yang bagus, terus akhirnya mau kemana gitu kan. Jadi aku bilang, oke, aku akan ada PR nih dari anak aku bilang gitu, aku akan kerjain. Tapi baru tahu juga tiba-tiba dia langsung pergi lagi yang tempat lain, pertanian ini gitu kan. Wah, pindah lagi, aku bilang gitu. Oke. Akhirnya pindah deh. Jadi teknik pangan dan pertanian juga dunia yang berbeda lagi. Masih nggak satu rumpun sih, masih berhubungan lah. Cuman Pangan-pangan juga ya. Cuman ternyata aku mikir kayak aku kurang suka pangan karena bakal kerja indoor. Aku tuh kurang suka kerja yang saklek, kayak dokter gitu kan saklek harus di hospital gitu. Kalau teknik pangan juga kan kayak di pabrik misalkan quality control atau apa kayak gitu. Jadi bener-bener ya saklek aja indoor, gak bisa kemana-mana. Kalau pertanian kan lebih kayak nyari alam, nyari ladang, tempat kayak gitu-gitu. Aku seneng.
Benar-benar Nyari mencintai ladang aja sih, alam ya. sekali gitu ya. Itu membuatnya bergeser dari teknik pangan ke Iya pertanian. benar. Saat sudah memilih teknik pertanian, katanya juga ada cerita lagi ya Kak Jo ya? Betul. Seperti apa nih Kak Jo? Dia bingung antara fakultasnya yang mana. Ah, Mau stay tetap di Bandung atau keluar kota. Nah ini juga aku udah dapat infonya juga dari wali kelasnya juga. seperti gitu apa kan. nih Kak Jo? Katanya kayaknya menarik banget deh Miss Jo kalau misalkan panggil Vivian untuk cerita ini. Karena dia tuh punya bayangan di otaknya tuh dia udah pengen banget kuliah di Jogja gitu. Tapi beruntungnya dia tuh adalah benar-benar kayak Tuhan tuh ngegiring dia, ya udah tek langsung di Jogja. Gitu. Jadi benar-benar dari cita-cita awal sampai ke akhir tuh ya Tuhan tuh sertain banget gitu. Coba langsung tanya ke anaknya ya. Mumpung sudah ada di sini, kata wali kelasnya akan bercerita banyak nih ya. Iya, benar. Boleh ceritain gimana nih ceritanya pergumulan tentang universitas dari seorang Vivian? Jadi awalnya itu aku udah yakin banget bakal masuk satu universitas, bukan di Bandung sih, di Nangor lebih tepatnya. Oke. Udah yakin banget, udah pasti inilah masuk gitu. Terus lagi pulang kan rate-nya nggak setinggi UGM ya, masih lebih rendah tapi masih bagus juga gitu. Tapi pas nyampe Nangornya kayak aduh nggak akan betah gitu kayak ngelihatnya. Duh gimana ya? Sebenarnya dalam hati tuh masih pengen UGM kan, cuman karena aku anak tunggal, baik lagi orang tua agak berat ya ngelepasnya gitu sendirian gitu di Jogja. Jadi mereka udah setuju aku ke universitas ini, ya udah aku juga ngikut dan keluarga udah pada setuju. Udah survei juga, udah nyari kosan, malah udah daftar, udah sampai waiting list. Terus udah pulang, pas mau finalisasi, ingat banget malamnya aku ngomong ke mami kayak, nih UGM ya. Oke. Terus mereka kayak, hah? Kan kita udah survei, udah booking kosan di universitas itu. Iya. Itu gimana gitu jadinya, maksudnya kayak kok bisa tiba-tiba? Sebenarnya nggak tiba-tiba banget, karena emang udah ada dari awal pengen di Jogja gitu kan. Cuman yang kayak masih bingung, masih bimbang gitu loh. Sampai mami aku kayak berat gitu kan mikir-mikir, karena ya kalau misalnya gak dibolehin itu passionnya, kalau dibolehin juga jauh gitu kan. Jadi kayak sampai kata mami aku kayak ya udah lihat aja nanti kalau misalkan emang Tuhan ngizinin mah ya ada aja jalannya gitu. Aku SNM nekat. Jadi aku nggak punya sertifikat karena aku tuh bukan anak yang ikut lomba-lomba banget. Aku tuh aktif tapi nggak aktif kayak. Gimana tuh aktif tapi nggak aktif Tapi loh nggak aktif. jawabannya ya? Kalau guru nanya di kelas aku bantu jawab bisa, tapi kalau ikut lomba gitu enggak sih. Enggak Oke. yang sampai maniak sertifikat gitu enggak. Oh, iya, Nah, iya. terus udah gitu udah sampai apa namanya? Ya udahlah lihat nanti aja SNM gimana. Nekat lah karena sekolahku kan notabene di Bandung. Lintas provinsi itu kan kecil ya peluangnya. Peluang kecil. Terus aku nekat aja satu pilihan, udah SNM Agronomi Universitas Gajah Mada. Berarti nggak pilihan plan B-nya nggak dicatat? Nggak ada plan B, bener-bener. Ya udah kalau nggak ada, ya Kalau udah. nggak ini A ya udah berarti bukan jalan aku. Iya di sini. iya bener-bener. Wow. Kalau nggak ini ya udah. Ya kan, mantap ya. Jadi nekat aja, nggak apa nyobain aja karena nggak ada yang tahu ya jalan mah. Jadi ya udah aja nyobain. Ternyata masuk, puji Tuhan. Jadi ya udah di sana. Oke ya. Dan itu tuh nggak ngetes kan berarti? Nggak lewat tes. Luar Jadi biasa benar-benar banget. langsung jalur undangan gitu ya, bisa langsung menjadi bagian dari universitas Yes. tersebut ya. Itu Kita sih. belajar satu hal juga nih Kak Jo ya, kalau dari Kak Jo sendiri ya. Kak Jo tadi sempat juga mungkin mendengar ya, bahwa seorang Vivian bilang mungkin UGM gak akan lah keterima. Iya. Ini udah lebih besar dibandingkan yang sebelumnya, pilihan yang pertama gitu ya. Tapi kita bisa belajar jangan merendahkan diri kita sendiri terlebih Iya, dahulu gitu betul, ya. betul. Yang dilakukan oleh Vivian ini adalah baik ya, dimana dia mencoba untuk ya udah kita nggak ada yang tahu, coba aja dulu gitu, lakuin yang terbaik yang bisa kita lakukan. Hasilnya terbukti jauh lebih baik dan sesuai dengan cita-cita dari seorang Vivian gitu ya. Betul. Sampai hari ini makanya kalau nanti dijalankan, kalau nanti berat nih tantangannya di sana, kayaknya akan lebih survive karena sekali lagi udah tahu Yes. perjuangan untuk sampai ini berat, gak akan main-main untuk sampai Iya. di sana. Dan tadi tuh sempat pas kita off air tuh dia bilang, ini tuh sebenarnya lucky banget loh, keberuntungan banget aku bisa kesini. Nggak ada ceritanya dia bilang gitu kan. Tapi dari keberuntungan itu kayak Tuhan juga udah ngomong, emang kamu maunya di sini aja, cocoknya di sini daripada dia terseok-seok di Nangor gitu. Itu dia ya. Sekali lagi semua sudah yang terbaik yang Tuhan Yes. berikan, dan kita percaya hari ini Vivian sudah mendapatkan cita-cita yang sesuai Iya. dengan keinginannya. Betul. Nah, ngomong soal cita-cita, katanya Kak Jo juga punya poin yang mau di-sharingkan tentang Yes. cita-cita ya Kak Jo ya. Tentang apa sih Kak Jo hari ini?
aku mau ngasih poin nih, gimana caranya kita tuh bisa menggapai cita-cita yang kita pengen sebenarnya itu. Dari yang pertama yang kita akan bahas yaitu mempersiapkan diri kita. Seperti apa sih persiapan yang kita butuhkan untuk diri kita sendiri? Sebenarnya kita tuh membutuhkan kayak asah kemampuan kita, asah bakat kita, potensi kita apa gitu ya. Seperti yang 2 minggu lalu nih aku pernah bilang, kita tuh nggak usah fokus sama kekurangan kita, tapi kita fokusnya sama kelebihan kita. Seperti apa? Kayak misalkan, oh aku sukanya ini, aku lebih kuat di bidang ini, aku lebih passion ke sini. Nah, itunya yang dikejar sebenarnya. Jadi jangan sampai kita fokus sama kekurangan kita dan kejar terus kekurangan kita biar jadi kelebihan. Seperti itu sih. Oke, jadi fokus pada kelebihan kita gitu ya. Ya, betul. Sebenarnya yang Vivian capai cita-citanya juga karena fokus pada kelebihan dan keminatan dia sendiri ya. Minatnya, betul. Oke, dan terus diasah juga ya. Nah, aku belum kebayang sih ya bagaimana mengasah ilmu pertanian atau tentang tanaman. Kalau Vivian, apa yang Vivian lakukan untuk mengasah ini semua? Sebenarnya banyak baca buku juga kan, cuman awalnya itu yakinin diri sendiri dulu kayak oke, aku mau masuk sini karena banyak orang tua itu aku yakin pasti pengen anaknya yang terbaik. Cuman pengetahuan orang tua kan belum seluas kita ya sekarang, maksudnya kayak dalam bidang prospek kerja misalkan. Orang tua kan pasti pengennya yang pasti-pasti aja. Contoh kayak dokter, udah kamu jadi dokter aja gitu karena menjanjikan gitu ke depannya. Tapi kebanyakan anak kan nggak semua minat di kedokteran juga kan. Betul. Jadi pertama itu supaya dapet yang kita mau itu harus jelasin dulu karena restu orang tua tuh sangat penting ya. Kalau misalkan kita nggak direstuin tuh berat banget. Jadi pertama yakinin dulu kayak Pi, ini prospeknya tuh seperti ini, gini. Nanti kemungkinannya ini, kalau berhasil seperti ini, kalau gagal seperti ini. Jadi kayak buat orang tua juga ngerti gitu kenapa mau milih itu. Pasti aku yakin kalau misalkan orang tua kita diomongin baik-baik juga mereka akan ngerti gitu. Karena pada dasarnya juga mereka mau yang terbaik kan untuk anaknya gitu. Tujuannya sama-sama ya untuk yang terbaik, cuma terkadang beda pemikiran aja. Betul. Jadi kalau poin pertama mempersiapkan diri kita selain skillnya, hari ini Vivian juga sharing. Poin kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana menceritakan dengan baik-baik pada orang tua kita supaya dapat restunya ya. Benar. Itu yang penting juga. Itu bagian dari persiapan juga untuk menggapai cita-cita kita Kak Jo. Betul. Poin kedua Kak Jo. Poin kedua yaitu punya mantra atau kalimat ajaib. Itu tuh seperti kita mengesugesti diri kita sendiri agar tetap berpikir positif. Kadang-kadang kan pikiran kita selalu cepat untuk menangkap yang negatifnya gitu ya. Kayak misalkan kalimat aku mampu melakukannya dan aku sedang melakukannya terus diucapkan. Hal itu tuh untuk membuat kita lebih percaya diri lagi. Jadi kalau misalnya kita bilang kayaknya aku nggak bisa deh. Kan aku selalu bilang gitu ya. Itu tuh susah, harusnya ini, harusnya itu gitu. Karena manusia tuh banyak banget mengatakan hal-hal negatif itu mudah sekali. Tapi saat kita bilang, ayo dong ucapin kata-kata positifnya apa, itu tuh sulit gitu. Makanya kenapa kita harus berlatih terus dan juga mendeklarasikan kalimat-kalimat positif untuk diri kita sendiri gitu. Dan itu tuh ada beberapa hal sebenarnya Kak Julia dan juga Vivian yang mungkin bisa membantu gimana sih caranya supaya kadang-kadang kalau ngomong ke diri sendiri tuh risih deh gitu kan ya. Anak muda tuh suka gitu. Ya kita bisa lakukan adalah kayak menulis gitu ya. Menulis kalimat-kalimat motivasi atau apapun cita-cita kita dan kita tempel di yang tempat setiap hari spot itu tuh selalu kita lihat. Kita selalu lewatin dan kita memang benar-benar memperhatikan itu gitu. Jadi saat kita mungkin lagi ngedrop dan juga kayaknya kayaknya aku nggak bisa deh, kita fokus lagi sama tulisan itu dengan bangkit lagi motivasinya. Seperti itu sih. Oke, Devi Vivian sendiri nih mempraktekkan nggak poin kedua yang Kak Jo sharingkan nih? Punya kalimat mantra yang selalu membuat seorang Vivian bersemangat. Ada sih. Jadi Ada ya? kalau misalkan punya mimpi, jangan pernah diturunin. Karena orang-orang bilang, lu gak realistis gitu. Mimpi lu ketinggian, terlalu jauh. Tapi ya buktiin gitu, kalau kita tuh emang bisa gitu untuk meraih mimpi itu. Kita deserve that dream gitu. Kebanyakan orang itu, kalau buat mimpi, itu suka ngawang-ngawang. Ngawang-ngawangnya itu, oke, aku mau jadi, misalkan aku mau jadi chef. Aku mau jadi chef nih. Ya udah, aku mau jadi chef tapi tanpa tahu step berikutnya yang harus dilakukan tuh apa gitu. Betul. Contohnya konsisten masak masakan rumah gitu. Berarti kan awalnya itu konsisten juga kan. Jadi kita harus bikin tujuan yang bisa kita gapai juga gitu. Aku tuh dulu pernah baca ada tujuan goals, cara bikin goals itu dari yang SMART. Ya, specific, measurable, attainable, ada time, betul ya? Reasonable.
reasonable. Iya gitu. Ya. Balik-balik ya, nggak smart langsung ya. Gak smart banget ya kita. Nggak urut ya, tapi Smart seingatnya kita ya. Tapi benar Itu tapi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat spesifik semua lebih terukur gitu ya. Benar-benar. Dan lain-lainnya gitu. Sebenarnya memang tujuan yang kita bikin itu kan seenggaknya bukannya kayak nggak bisa digapai gitu kan, tapi ya memang benar-benar bisa digapai dan itu tuh bisa kita lakukan. Sebenarnya itu intinya, bukan yang ini aku bisa lakuin tapi kayaknya susah ya, agak berat, ya mendingan nggak usah aja dulu. Tapi ya langkah kecil itu menentukan langkah besar sebenarnya kan. Betul gitu. ya. Jangan sampai kita berpikir aku pengennya ke situ yang langsung besar. Sebenarnya susah gitu kan. Tapi gimana supayanya itu diurai dari yang kecil-kecil biar kita bisa nyampe yang besar. Iya, jangan mau yang besar tapi akhirnya nggak pernah tercapai. Lebih baik kecil menuju yang besar gitu ya. Jadi kalau tadi mantra dari seorang Vivian adalah jangan pernah menurunkan cita-cita kita gitu atau mimpi kita gitu ya. Dan itu dipraktekkan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan kecil menuju ke cita-cita atau mimpi besar kita. Wow, keren ya. Itu poin kedua Kak Jo ya. Masih ada poin lagi yang akan di-sharingkan Kak Jo. Poin selanjutnya apa nih Kak Jo? Yang ketiga yaitu tidak menyerah di kala gagal. Nah, ini tuh sebenarnya banyak juga terjadi ya. Mungkin bukan cuma anak-anak muda zaman sekarang, tapi ada juga yang seumuran aku gitu kan. Mungkin di depan mata tuh udah ada emas atau berlian, tapi kita malah berhenti gitu untuk kayak udahlah kayaknya aku nggak bisa gitu kan. Dengan kata-kata itu aja kita udah bilang stop gitu kan. Udah stop langkah lu di sini gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, ada mungkin teman-teman pernah lihat gambar gitu kan. Di situ nggak ada ceritanya, tapi di situ teman-teman bisa pasti ngelihat kayak oh ini artinya kesana gitu ya. Yang orang mencangkul sama-sama mencangkul, tapi yang orang pertama dia tinggal mencangkul satu kali lagi dan dia stop karena dia udah bilang capek. Tapi orang yang kedua yang di bawahnya adalah dia terus mencangkul dengan semangat dan juga on fire banget. Karena dia tahu di ujung itu tuh ada emas gitu. Dan dia terus mencangkul sampai akhirnya dia menemukan emas itu. Dan kita gitu ya, kadang-kadang suka udahlah tinggal satu kali lagi mungkin langkah itu dan berhasil cita-citanya. Akhirnya terstop gitu karena kita bilang udah nggak bisa, udah nyerah gitu. Dan pada akhirnya kita yang rugi kan. Mungkin dari misalkan ya aku sendiri gitu ya pernah sesekali ngerasa kayak waktu aku kuliah gitu, ini sering banget terjadi. Jangan sampai terjadi juga di Vivian ini gitu jadi ya. pelajaran berharga Vivian ya. Modal sebelum ke Jogja seperti apa nih Kak Jo cerita Karena kuliah? waktu itu pasti namanya kuliah tuh nggak ada yang bagus terus stepnya kan. Pasti ada juga yang namanya dimarahin dosen gitu ya. Atau enggak lagi masalah sama teman gitu. Tapi itu tuh kayak rintangan-rintangan sedikit-sedikit yang mungkin akan mengganggu kita untuk mencapai cita-cita kita. Dan itu yang kalau kita bilang udahlah nyerah aja kayaknya nggak bisa dan ngerasa nggak ada dukungan. Tapi gimana caranya supaya kita tetap bisa lagi on fire untuk menggapai cita-cita kita? Kita lihat mood booster kita. Kita lihat apa sih motivasi kita untuk mendapatkan cita-cita itu atau kayak aku tuh mau ngapain sih di sini kayak gitu. Dan itu tuh bisa menambahkan kita kayak oh lebih semangat lagi nih untuk kuliah lagi gitu. Untuk kayak is okay kok kalau misalnya aku masih revisi nggak apa-apa kok aku dimarahin sama dosen karena kita masih jadi mahasiswa waktu itu kan. Kayak gitu sih diingatkannya ya. Oke, ini poin yang ketiga berbicara tentang bagaimana kita menyikapi kegagalan ya Kak Jo ya. Betul. Dari Vivian sendiri pernah mengalami fase kegagalan nggak sebelum akhirnya benar-benar mendapatkan cita-cita untuk kita spesifik ya yang kita bahas ini adalah kuliah. Ada di Fakultas Pertanian. Ini ada nggak fase-fase gagalnya? Pernah. Apa? Pernah ada di fase nangis tiap hari. Oh, nangis tiap hari? Malam kan biasalah overthinking ya anak zaman sekarang kayak mau gimana ya ini belum dapat kampus mau gimana gitu ke depannya. Tapi kayak diingetinnya sih kalau misalkan kita punya waktu buat khawatir berarti kita juga punya waktu untuk berdoa gitu. Keren Yes. ya. Satu tips yang bagus sekali ya. Kalau kita punya waktu untuk khawatir, berarti kita masih punya waktu untuk bisa berdoa. Dan itu yang dilakukan oleh seorang Vivian gitu ya. Dari doa dikuatkan kembali gitu ya. Kalau dari Kak Jo ya aku tangkep ya bahwa ternyata bagaimana kalau kita mengasumsikan saja setiap kegiatan kita, kalau kita melakukan hari ini dan kita takut gagal, kita bayangkan gambar yang diceritakan Kak Jo tadi. Kita tinggal mencangkul sekali lagi dan sudah berlian yang menanti kita, keberhasilan menanti kita. Tinggal satu langkah lagi. Dan kalau gagal lagi, berarti sangat dekat dengan keberhasilan. Seperti itu ya Kak Jo ya. Betul banget. Supaya kita tidak pernah berhenti dan tidak pernah kalah dengan namanya rintangan kegagalan itu. Betul. Ya. Wow, dan masuk poin terakhir Kak Jo ya. Oke. Tentang bagaimana meraih cita-cita
versi Kak Jo, gimana nih Kak Jo? Yang keempat, yang pastinya diperlukan banget nih untuk semua orang, yaitu menciptakan atau menemukan lingkungan yang positif. Berarti dengan kata lain kita membutuhkan support system kita, gitu ya. Boleh itu keluarga, boleh itu teman, gitu. Dan bersyukurnya tadi juga Vivian udah sangat amat luar biasa dengan menceritakan, aku tuh akhirnya mau kesini loh mah. Aku tuh kesini loh Pi gitu. Kalau misalnya gagal begini, oh ya ini nggak begini gitu kan. Dan orang tua itu mensupport gitu kan. Kepengen anaknya tuh seperti apa. Saat kita bilang dengan baik-baik, dengan kita punya seni untuk komunikasi, itu akan bisa lebih diterima gitu. Dan itu tuh yang memang benar-benar dibutuhkan saat kita mau melanjutkan studi atau pekerjaan atau apapun itu gitu. Karena restu orang tua luar biasa manfaatnya. Kalau misalnya kita juga punya nih ya lingkungan kayak pertemanan yang lebih positif, saat kita ngerasa kayak aku ngedrop nih, kalau temen yang negatif dia bilang, oh lu ngedrop, yaudah bareng sama kita aja gitu, ya kan? Kita ngedrop bareng gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan lingkungan kita lebih positif, kita tuh kayak share. Tapi share-nya apa sih? Kesusahan sebenarnya. Mungkin kesusahan aku, kesusahan Vivian, kesusahan Kak Jo nih kayak gimana. Tapi kita lihat celahnya tuh di mana sih? Bisa bantunya apa? Kalau misalnya kayak begini bisa nggak? Kalau kayak begitu bisa nggak? Kita sama-sama ngerasa kayak, oh berarti tuh ada ya orang-orang yang ngerasain susahnya sama-sama nih, tapi dengan cara yang berbeda, responnya pun berbeda. Kita ngerasa di situ dukungan itu yang luar biasa, kayak gitu sih. Bagaimana support system berarti ya, poin Yes, keempat di betul. hari ini. Nah, gimana nih Vivian meresponi support system? Sudah punyakah support system yang menurut kamu ini yang mendukung kamu akhirnya mencapai cita-cita kamu di kuliah ini? Dari teman-teman dan keluarga banyak ya. Cuman kan mungkin dari pengalaman beberapa teman dan anak muda lainnya tuh kebanyakan gue gak punya support system loh. Orang tua gue kayak gini kondisinya. Situasi teman-teman gue juga ya kayak cuman buat have fun aja gitu. Ya menurut aku support system itu bisa muncul dari dua. Pertama dari Tuhan, kedua dari diri sendiri. Kita mindsetnya yang diubah. Bukan karena gue gak punya support system ya udahlah gue mah gini-gini aja. Tapi gimana ngelihatnya kalau kita nggak punya support system, berarti kita punya apa lagi yang dipunya selain itu gitu. Jadi terus jadiin motivasi gitu loh untuk bisa terus, oke, gue bangkit, even though gue nggak punya support system, jadi gue bisa buktiin gitu. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri bahwa kita tuh kuat, kita tuh udah berjuang sampai titik ini gitu. Wow, jadi hari ini kita diajarkan bahwa support system itu nggak harus selalu dari lingkungan kita gitu ya. Kak Jo tadi bercerita penting untuk menemukan support system di sekeliling kita, tapi tadi Vivian menambahkan kalau lingkungan kita nggak ada gimana? Jangan jadikan itu alasan gitu ya. Betul. Masih punya dua support system yang kita miliki. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua diri kita sendiri ya. Betul Kita banget. bisa menjadi support system untuk diri kita sendiri. Wow, ini 4 poin yang lumayan luar biasa sekali, bukan lumayan ya. Lebih tepatnya luar biasa sekali dan berharap menjadi satu acuan juga untuk seluruh Sobat Maestro, anak-anak muda yang sedang mengejar cita-citanya. Aduh, aku takut nggak bisa. Semoga 4 poin ini bisa menginspirasi Sobat Maestro ya. Untuk mengingatkan lagi, Kak Jo boleh ringkas sekali lagi Kak. Oke. Apa aja poin yang dibahas di hari ini? Oke, nih tips untuk menggapai cita-cita nih untuk teman-teman semua. Yang pertama yaitu mempersiapkan diri, asah kemampuan, asah bakat dan minat. Yang kedua adalah punya kalimat ajaib yang terus disebutkan untuk jadi motivasi. Yang ketiga, tidak menyerah di kala gagal gitu. Dan yang keempat, menciptakan atau menemukan lingkungan yang positif. Wow, itu dia Sobat Maestro ya, 4 poin yang semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk seluruh Sobat Maestro. Dan menuju akhir-akhir dari sesi kedua kita ya. Hari ini belajar banyak ya Kak Jo ya, dari seorang Banyak Vivian yang banget. begitu luar biasa, yang menginspirasi kita semua. Sekali lagi kita belajar, anak muda juga bisa menginspirasi seluruh kita yang mendengarkan di hari ini. Dan Vivian, sebelum menutup rangkaian acara hari ini, punyakah closing statement tersendiri dari seorang Vivian untuk seluruh Sobat Maestro? Quotes gitu ya, prinsip hidup ya. Buat aku pribadi, perjalanan hidup tuh panjang. Jadi jangan pernah nyerah, walaupun ini klise sih ya. Banyak orang ngomong, jangan nyerah. Oke, kalau kamu mau nyerah, gak apa-apa, take your time. Tapi akhirnya bangkit lagi gitu, karena masa depan kamu tuh sungguh ada di dalam Tuhan gitu. Jadi bener-bener gak usah nyerah, karena Tuhan tuh udah menciptakan kamu dari awal sampai akhir full. Jadi kayak ya udah jalanin aja hidup, bersyukur. Itu dia ya.
quotes yang bisa menguatkan kita juga. Buat yang tadi mudah berpikir, aku udah jatuh, aku mau menyerah. Jangan pernah menyerah. Sekali lagi diingatkan oleh Vivian di hari ini. Yuk kita berjuang lagi untuk sampai kita menggapai cita-cita kita ya. Wah, terima kasih Sobat Maestro untuk kebersamaannya kurang lebih 2 jam ke belakang gitu ya. Dan kita akan pamit undur diri. Dan sebelum kita mengakhiri rangkaian acara kita, hari ini Vivian juga akan mencoba satu lagi keunggulan dia. Selain tadi bisa berbahasa Prancis, harusnya tadi kita challenge ya, closingnya pakai bahasa Prancis gitu ya. Waduh. Tapi kali ini jangan ya. Aduh. Cukup bahasa Indonesia aja dulu. Silakan Vivian. Dari Graha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Vivian, Kajul, dan Kajo pamit undur diri. Ketulusan merupakan bagian dari sikap mencintai dan mengasihi orang lain. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Bye-bye.